Halo semuanya, balik lagi sama gue Owen di konten MPL Fantasy. Dan bagi yang belum tahu, MPL Fantasy sendiri merupakan game menyusun tim sepak bola di mana pastinya kita semua membutuhkan strategi dan juga analisa. Jadi pastinya buat lo semua para pencinta bola bisa nunjukin skill analisa lo dalam menyusun tim di game MPL Fantasy ini. Dan kenapa lo semua para pencinta bola wajib banget main MPL Fantasy kayak gue? Pastinya karena daftar kompetisinya lengkap, hadiahnya cepet, setelah pertandingan lo bisa langsung claim. Dan juga pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru karena kita ikutan nonton dan juga deg-degan nungguin hasil pertandingannya. Nah, lo semua sebagai pencinta bola pastinya udah gak sabar banget buat ngikutin lagi kompetisi sepak bola Inggris di musim yang baru. Dan pastinya sambil nonton kompetisi Inggris, lo juga wajib coba sambil main MPL Fantasy. Karena di MPL Fantasy sendiri bakal ada kompetisi untuk semua match di kompetisi Inggris di musim yang baru. Dan pastinya di MPL Fantasy ini pertandingannya lengkap, banyak kontes gratis dan juga total hadiahnya mencapai puluhan ribu berlian kemenangan atau setara dengan jutaan rupiah. Dan gak berhenti sampai situ aja, hadiah berlian kemenangan ini bisa lo tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dimana sekarang satu berlian kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Jadi nonton bola bakal jauh lebih asik sambil main MPL Fantasy. Karena kalau lo semua jago nyusun tim, lo bisa dapetin berlian kemenangan yang bisa lo tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, buat kalian semua yang udah penasaran banget sama MPL Fantasy, langsung aja download ke browser kalian, ketik id.mpl.live/fantasy, atau kalian bisa langsung cek description box di bawah dan klik linknya, dan bisa juga masukin kode referral dari gua. Nah, sekarang gua bakal kasih tahu lu semua langkah-langkah dari download MPL Fantasy sampai kalian bisa nyusun tim untuk ngikutin kompetisi sepak bola Inggris di musim yang baru. Oke semuanya, pertama-tama kalian langsung aja ke browser kalian, ketik id.mpl.live/fantasy kayak yang udah gue tulis di HP gue di sini. Dan kalian bisa langsung ada banner download sekarang, kalian klik aja download sekarang. Nah, setelah kalian selesai install kayak gue di sini, kalian bisa langsung masuk. Tapi kalian sebelumnya wajib banget login menggunakan nomor kalian yang tersambung sama akun GoPay atau Gojek kalian. Nantinya nomor HP kalian atau akun GoPay dan Gojek kalian itu sendiri adalah cara untuk mengklaim hadiahnya ke sana. Jadi sekali lagi pastiin login menggunakan nomor HP kalian yang tersambung sama GoPay dan juga akun Gojek kalian. Nah, setelah kalian masuk, kalian bisa langsung lihat aja di sini ada menu fantasy. Kalian bisa langsung klik menu fantasy di situ. Dan di sini karena gue bahas sepak bola, gue akan pilih pertandingan sepak bola pastinya. Dan di situ kalian tinggal langsung pilih aja pertandingan mana yang mau kalian ikutin. Nah, karena di sini menurut gue yang seru banget adalah pertandingan MU melawan Leeds, gue akan langsung cari pertandingan itu dan ikutin pertandingannya. Nah, kayak di sini udah kelihatan pertandingan antara Manchester United dan juga Leeds, match of the day, pastinya seru banget. Kalian langsung aja klik di situ pertandingannya. Dan setelah itu kalian juga bisa pilih kontes-kontes yang mau kalian ikutin seperti apa. Nah, kontes di sini banyak banget pilihannya, ada yang hadiahnya sampai 5.000 berlian, ada yang 120. Tapi gue akan ikut yang ini aja karena gue mau contohin sama lu semua. Dan setelah kalian pilih kontes, kalian bisa langsung nyusun tim MPL Fantasy kalian di sini. Dalam menyusun tim pastinya ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangin lagi. Contohnya adalah di sini kalian hanya bisa memilih maksimal 7 pemain dari tim yang sama, dan juga kalian harus ikutin 100 kredit di sini, atau bisa dibilang ini value pemainnya maksimal hanya 100 ya budget kita di sini. Dan di sini dalam memilih tim banyak banget fitur-fitur yang dikasih sama MPL Fantasy untuk memudahkan kita dalam memilih pemain pastinya. Kayak di sini kita bisa ngurutin dari timnya, jadi di sini langsung kepisah jadi MU sama Leeds. Kalian bisa juga urutin dari dipilih oleh, ini adalah berarti pemain yang paling banyak dipilih oleh manajer MPL Fantasy. Dan juga kalian bisa ngurutin dari poin dan juga kreditnya. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja klik pemainnya, misalnya kalian mau pakai Dean Henderson, kalian langsung klik aja di situ. Dan kalian bisa langsung nyusun dari kiper, back, midfielder, sampai forward di situ. Nah, setelah kalian nyusun tim, kalian juga langsung disuruh pilih captain sama vice captain, karena captain nanti poinnya akan dikali 2. Dan untuk vice captain poinnya akan dikali 1,5. Jadi kayak gitu cara download MPL Fantasy sampai kalian nyusun tim untuk ngikutin kontes-kontes yang hadiahnya sampai puluhan ribu berlian kemenangan. Sekarang gue akan langsung aja bahas pertandingan antara Manchester United sama Leeds. Gue akan lihat data-datanya siapa pemain-pemain yang wajib banget kita masukin ke tim kita di MPL Fantasy kali ini. Dan di sini gue udah ambil data dari MU dan juga Leeds mengenai attacking dan juga defendingnya. Kalau lihat dari attacking dulu, yang pertama di sini kalian bisa lihat angka-angka Manchester United semua lebih bagus daripada Leeds United sendiri. Kayak di sini kalian bisa lihat goals 73 berbanding 62, bisa dibilang hampir beda 10 gitu ya, goalsnya beda 9. Dan juga attempt-nya di sini sebenarnya nggak beda jauh, 526 dan juga 522. Untuk minutes per chance-nya atau menit yang dibutuhkan setiap kali ada peluang, sama-sama 6,9 menit di situ, dan juga XG non penalty atau expected goals-nya selain penalty. Manchester United ada 44, Leeds 43, dan juga shot on targetnya
MU sendiri 207 dan Leeds 197. Jadi sebenarnya kalau ditarik kesimpulan secara attacking sebenarnya nggak jauh lebih tinggi gitu ya Manchester United. Tapi semua angkanya Manchester United ini lebih unggul daripada Leeds United walaupun nggak beda jauh. Dan untuk defending sendiri atau sisi pertahanan dari kedua tim ini kalian bisa lihat MU juga lebih bagus dari Leeds United di semua lini gitu ya, di semua statistik. Kayak kalian bisa lihat di sini clean sheet Manchester United lebih bagus daripada Leeds 13 berbanding 12. Untuk gol kebobolan Leeds United juga lebih jelek daripada MU gitu ya. Leeds kebobolan 50 gol sedangkan MU kebobolan 40-an. Untuk minutes per expected goals conceded atau menit yang dibutuhkan setiap kali ada ya hampir kebobolan gitu ya. MU sendiri 86 dan juga Leeds United ini 61. Jadi bisa dikatakan Leeds United ini lebih banyak menghadapi expected goals conceded gitu ya. Dan juga XGC non penaltinya sendiri atau banyaknya gol yang hampir kebobolan gitu ya dari kedua tim ini. Leeds United juga lebih tinggi daripada MU dan juga shot conceded atau tembakan yang diterima dari kiper itu sendiri MU juga lebih rendah daripada Leeds. Jadi semuanya dari sisi attacking dan juga defending MU lebih bagus daripada Leeds United walaupun angkanya ini tidak signifikan atau tidak jauh. Jadi itulah data attacking dan juga defending dari kedua tim. Nextnya kita akan bahas per lini dari goalkeeper, defender, midfield sampai penyerangnya. Oke, kita akan pertama bahas kiper dulu. Di sini gue punya dua pilihan kiper yang menurut gue akan jadi starting di kedua tim dari MU sama Leeds sendiri. Yang pertama adalah dari MU ada Dean Henderson di situ dan juga dari Leeds ada Ian Meslier di situ. Jadi untuk kedua tim ini, jadi menurut gue ini adalah dua kiper yang akan bermain untuk kedua tim ini nanti di match tersebut. Dan di sini juga udah ada beberapa data yang gue bandingin. Yang pertama adalah shots on target face atau bisa dibilang shot on target yang dihadapi sama kiper ini. Jadi Ian Meslier sendiri dapat 188 shots on target yang dia harus hadapin sedangkan Henderson cuma 51. Sebenarnya angka ini bisa dibilang jauh karena Henderson sendiri kemarin musim lalu bisa dibilang banyak rotasi sama De Gea juga, jadi pastinya angkanya nggak begitu tinggi. Dan juga save-nya di sini kalau kalian bisa lihat 40 save dan juga untuk Ian Meslier sendiri 140. Dan untuk persentasenya di sini yang menurut gue penting, persentasenya adalah Dean Henderson dapat 78,4%, sedangkan Meslier cuma 74%. Jadi bisa dibilang 78% lebih tinggi ya Henderson ini menyelamatkan gawang MU sendiri. Walaupun secara XG prevented atau bisa dibilang gol yang hampir terjadi dan digagalkan sama kiper ini, walaupun bisa dibilang Meslier dapat -4 gitu ya, menurut gue tinggi banget. Tapi gue lebih percaya 78%-nya Dean Henderson dalam menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan gitu. Jadi gue sendiri lebih berharap Henderson bakal dapat clean sheet gitu ya. Jadi gue kayaknya bakal ambil Henderson di sini. Tapi sekali lagi ini bener-bener preferensi gue karena gue lebih cenderung suka kiper yang clean sheet daripada save gitu ya. Kalau kalian suka kiper yang banyak save-nya, kalian bisa pilih Meslier di sini karena pastinya menurut gue banyak banget save yang akan dihasilkan sama Meslier di situ. Jadi sebenarnya kalau kalian mau save yang banyak kalian pilih Meslier. Kalau kalian mau clean sheet menurut gue kalian ambil Henderson. Dan di sini gue sendiri lebih suka clean sheet. Jadi gue akan ambil Henderson di situ. Kemudian berikutnya naik ke posisi back sendiri, gue di sini udah ada 4 nama yaitu adalah Luke Shaw dari MU, Aaron Wan-Bissaka dari MU dan juga ada Luke Ayling dari Leeds United dan terakhir ada Alioski dari Leeds United juga. Dari sini gue sendiri udah sering bilang kalau gue suka banget back yang punya attacking return atau potensi dalam menghasilkan poin-poin di attack gitu ya, nggak cuma clean sheet doang. Jadi di sini gue ambil beberapa back dan gue akan bandingin back mana yang bisa dibilang punya peluang dapat attacking return lebih tinggi. Nah dari goal attempt sendiri atau percobaan mencetak gol sendiri paling banyak ada Luke Ayling dan juga Alioski di sini, dua back dari Leeds United lebih bagus daripada Luke Shaw dan juga Aaron Wan-Bissaka di situ. Dan untuk chances creatednya atau peluang yang diciptakan malah kebalikannya, Luke Shaw dan AWB jauh lebih tinggi daripada pemain-pemain Leeds. Dan juga shot inside box kebalikannya lagi, pemain Leeds lebih bagus. Dan untuk XGI-nya di sini dua pemain dengan XGI terbagus adalah Luke Shaw dan juga Luke Ayling. Dan untuk minutes per XGI-nya adalah Luke Shaw dan juga Alioski. Jadi di sini kesimpulannya bisa dibilang Luke Ayling merupakan pemain dengan statistik paling bagus daripada 3 pemain lainnya. Dan juga untuk MU sendiri kalau kalian bisa pilih Luke Shaw di sini. Tapi karena gue sering banget pakai 3 back dan gue rencananya akan pakai 3 back juga di sini, gue rencananya akan ambil Luke Shaw, Wan-Bissaka dan juga Luke Ayling untuk back gue nanti di tim MPL Fantasy gue. Kemudian berikutnya untuk midfielder sendiri di sini gue udah kasih 5 nama yaitu ada Bruno Fernandes, ada Paul Pogba, 2 pemain dari MU dan juga 3 pemain dari Leeds United yaitu ada Jack Harrison, Stuart Dallas dan juga ada Matthäus Klich di situ. Untuk gol sendiri bisa dilihat paling banyak adalah Bruno Fernandes dengan 18 golnya, disusul sama Harrison dan juga Dallas di 8 gol. Kemudian untuk assist masih Bruno Fernandes dengan 12 golnya dan juga ada Harrison di 8 gol.
Untuk goals attempt atau percobaan gol dari pemain-pemain di sini, paling bagus tetap Bruno Fernandes dengan 121 gol, menurut gue ini banyak banget. Dan untuk XGI dan juga XG, Bruno Fernandes juga masih unggul dari 4 pemain lainnya. Jadi di sini bisa dibilang Bruno Fernandes adalah merupakan pemain wajib banget untuk midfielder kita pakai di sini. Cara penampilan dan juga didukung data-data di sini, Bruno Fernandes harus banget masuk ke squad kita. Dan untuk Leeds United sendiri menurut gue ada 2 pemain kunci, yaitu adalah Jack Harrison dan juga Stuart Dallas di situ. Nah untuk midfield sendiri gue rasa gue akan pakai formasi 3-4-3, jadi gue akan ambil 4 midfield di situ. Gue pastinya ambil Bruno Fernandes, Jack Harrison dan juga Stuart Dallas. Nah satu pemainnya lagi, walaupun secara statistik sebenarnya Paul Pogba dibandingin sama Klich gitu ya lebih bagus Matheus Klich 1 angka. Tapi gue lebih percaya sama MU, jadi menurut gue akan tetap ambil Paul Pogba di situ sebagai pelengkap 4 midfield gue. Dan terakhir di posisi terdepan ada forward, pastinya di sini gue udah ambil beberapa nama forward di MPL Fantasy yang bisa kita pilih, yaitu ada Edinson Cavani, ada Mason Greenwood, ada Rafinha dan juga Patrick Bamford. Di sini 4 pemain yang menurut gue bisa dibilang peluangnya terbesar gitu ya dalam mencetak poin-poin di MPL Fantasy gitu. Dan di sini udah dibandingin juga di statistik juga secara goals, Patrick Bamford 17 gol musim lalu, menurut gue ini luar biasa banget. Terutama Bamford main di Leeds United sebagai tim promosi, 17 gol menurut gue luar biasa. Dan disusul sama Edinson Cavani dengan 10 golnya. Dan untuk assist paling banyak adalah Rafinha di sini, pemain Brazil yang menurut gue luar biasa eksplosif dari Leeds United dengan 9 golnya. Disusul dengan juga Patrick Bamford dengan 7 asisnya. Dan untuk percobaan mencetak gol di sini Mason Greenwood sama Rafinha punya sama-sama 67, sedangkan Patrick Bamford ini punya 107 gol attempt atau bisa dibilang paling banyak dari antara 3 pemain lainnya. Dan untuk XG sendiri paling bagus adalah Patrick Bamford dan juga Cavani. Dan juga XGI-nya sendiri Bamford masih paling bagus disusul sama Rafinha itu sendiri. Jadi untuk penyerang atau forward bisa dibilang Patrick Bamford adalah pilihan kunci kita semua pastinya dalam formasi gue. Dan dalam formasi gue 3-4-3 gue membutuhkan 2 forward lagi, yaitu bisa dibilang paling bagus di sini adalah Cavani dan juga Rafinha. Jadi untuk forward gue rasa gue akan ambil Bamford, Rafinha dan juga Cavani dalam melengkapi tim MPL Fantasy gue, terutama di posisi forward. Jadi setelah melihat data-data tersebut, gue udah memutuskan 11 pemain MPL Fantasy gue, ditambah juga kapten dan juga vice kaptennya. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, kiper gue akan ambil Dean Henderson karena gue lebih percaya MU dan juga gue percaya sama clean sheet gitu ya, bukan sama banyaknya save. Gue akan ambil Henderson di sini dan gue akan pakai formasi 3-4-3 lagi. Gue pakai Shaw, Wan-Bissaka dan juga Ayling di situ. Untuk midfield gue bagi jadi 2, yaitu 2 pemain MU dan juga 2 pemain Leeds. Gue pakai Bruno Fernandes dan juga Paul Pogba di situ untuk pemain MU-nya, dan untuk pemain Leeds gue percaya sama Stuart Dallas dan juga Jack Harrison. Dan terakhir di forward gue percaya sama Edinson Cavani dan juga 2 pemain dari Leeds United. Dan untuk kapten sendiri gue percaya sama Cavani sebagai ujung tombak dari MU itu sendiri. Dan vice kapten gue percaya sama Patrick Bamford. Jadi sekian video MPL Fantasy gue kali ini, terutama di match MU melawan Leeds United di sini. Dan buat kalian semua yang udah penasaran dan pingin ikutan main juga, langsung aja ke browser kalian, ketik id.mpl.live/fantasy dan ikutan main MPL Fantasy sekarang juga.